Kalian tahun ini sudah ada dana untuk upgrade iPhone lama kalian ke iPhone terbaru, yaitu iPhone 14 Pro atau iPhone 14 Pro Max. Budget juga sudah cukup untuk beli iPhone seri 14 Pro Max, tapi kalian masih bingung nih antara pilih yang iPhone 14 Pro aja atau ke Pro Max sekalian, dan takut salah pilih yang nantinya bakal nyesel, karena kalau sudah dibeli nggak bisa dibalikin lagi buat dituker. Nah, kalian nonton video yang tepat, karena saya akan kasih solusi beserta penjabarannya kenapa kalian harus pilih iPhone 14 Pro Max dibandingkan dengan iPhone 14 Pro. Kalau mau gampangnya sih, memang itu sesuai selera ya. Bagi yang suka iPhone dengan ukuran kecil, pasti lebih pilih iPhone 14 Pro. Tapi bagi yang sudah biasa dengan layar besar seperti Pro Max, dari seri 6 Plus, 7 Plus, 10s Max, dan seri-seri Pro Max setelahnya, pasti kalau lihat layar dari iPhone 14 Pro itu terasa jomplang banget. Kayak kekecilan aja di genggaman tangan. Karena once you go Pro Max, you never go back. Nah, bagi kalian pengguna iPhone lama yang ukuran kecil dan mau nyobain ukuran Pro Max di tahun ini, dan masih bingung apakah hijrah kalian ke seri Pro Max itu pilihan yang tepat, tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya, kalian juga bisa bantuin channel ini dengan like videonya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Karena like dan subscribe kalian sangat berarti bagi saya yang sedang membangun channel ini. Oke, mari kita bandingkan keduanya. Jeroan dan spesifikasi dari kedua iPhone ini tidak ada bedanya. Kecerahan layarnya bisa mencapai 2000 nits dengan 120 Hz adaptive refresh rate, bahkan bisa turun sampai 1 Hz saat always on display meredupkan layar ketika iPhone terkunci. Keduanya juga sama-sama menggunakan prosesor A16 Bionic 4nm dengan 6-core CPU dan 5-core GPU dan 16-core Neural Engine. LPTO dan Photonic Engine juga ada pada keduanya. RAM-nya juga udah sama-sama 6GB. Dari sisi kamera sendiri, keduanya sama-sama memiliki lensa utama yaitu 48 megapiksel, cinematic mode yang sudah bisa merekam up to 4K 30 fps, dan juga ketambahan fitur action mode yang membuat perekaman video kita sangat stabil seperti action cam. Kamera depan juga sudah lebih baik, ketambahan autofocus, dan tentunya gambar dan video yang dihasilkan dari keempat kamera yang menempel pada iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max kualitasnya lebih baik di low light condition dari iPhone tahun lalu. Jadi mau kalian pilih iPhone 14 Pro atau Pro Max, kualitas gambar dan video yang dihasilkan akan tetap sama. Beda kasusnya dengan iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max 2 tahun lalu, di mana 12 Pro Max lebih baik dari segi kamera karena memiliki sensor shift optical image stabilization, sedangkan yang 12 Pro hanya menggunakan optical image stabilization biasa. Dengan perbedaan seperti ini akan lebih gampang ya untuk menentukan pilihan antara Pro atau Pro Max. Hanya saja untuk seri 14 Pro dan Pro Max, perbedaannya hanya terdapat pada baterai, berat, dan ukuran bentang layarnya saja. Mari kita bahas tentang baterai dulu. Kalau kalian bingung pilih antara iPhone 13 Pro dan Pro Max karena mempertimbangkan kapasitas baterai, saya masih merekomendasikan iPhone 13 Pro karena seri Pro tahun lalu memang juaranya soal efisiensi baterai. Lain halnya dengan tahun ini, di mana tech YouTuber sendiri mengeluhkan bahwa seri Pro tahun ini baterainya nggak sebagus seri Pro tahun lalu. Terutama iPhone 14 Pro yang terasa banget borosnya. Adanya always on display, A16 Bionic, dan iOS 16 itu sendiri diduga menjadi penyebab varian Pro tahun ini lebih boros daripada varian Pro tahun lalu. Nah, keuntungan memilih iPhone 14 Pro Max adalah kapasitas baterai yang lebih besar, di mana baterai pada iPhone 14 Pro Max bisa lebih awet 4-5 jam dibandingkan dengan iPhone 14 Pro. Bagi kalian yang aktif jalan-jalan, staycation, healing, dan aktif buat video Reels atau TikTok selama di perjalanan kalian sangat diuntungkan dengan kapasitas baterai yang lebih besar pada iPhone 14 Pro Max ini. Terutama bagi kalian yang suka vlogging atau hunting foto dan video yang masuk hutan, ke pantai, atau kalian ngedit foto atau video selama perjalanan waktu kalian di kereta, di bis, atau di pesawat. Kalian nggak perlu khawatir lagi baterainya akan cepat habis kalau kalian pakai iPhone 14 Pro Max. Memang sih, untuk pengguna iPhone 14 Pro bisa disiasati dengan membawa power bank. Tapi, charging iPhone kita dengan power bank terus-menerus juga nggak baik for the battery health in the long run. Terutama bagi kalian yang beli iPhone untuk dipakai dalam waktu jangka panjang, seperti 3 atau 5
tahun ke depan baru kalian upgrade ke iPhone terbaru berikutnya. Pasti kesehatan baterainya akan cepat turun kalau terus-terusan di-charge menggunakan power bank. Apalagi saat baterainya tinggal 20% dan kita charge iPhone kita menggunakan MagSafe power bank sambil ngedit video di VN, CapCut, atau bahkan sambil dipakai ngegame. Pasti dalam beberapa bulan aja kesehatan baterainya akan turun banyak. Ujung-ujungnya baru pemakaian 1 tahun, handphonenya sudah sering lowbat dan belum 1 hari baterainya harus dicas lagi. Dari sisi ketebalan, dua-duanya memang sama-sama tebal ya. Ukuran kamera bump di belakang juga sama besarnya. Dari beratnya sendiri, iPhone 14 Pro memiliki berat 206 gram, terasa lebih enteng dibandingkan dengan iPhone 14 Pro yang memiliki berat 240 gram. Belum lagi kalau ketambahan casing tebal dan ketambahan MagSafe wallet, itu berasa kayak nenteng barbel di tangan. Saya pengguna iPhone 11 Pro Max selama 3 tahun, dan kurang lebih selama 2 minggu saya menggunakan iPhone 14 Pro Max ini, itu iPhone 11 Pro Max saya terasa enteng di tangan. Padahal dulu ngerasa iPhone 11 Pro Max itu udah lumayan berat loh. Berikutnya kita ngomongin tentang ukuran. Ada yang bilang, ukuran nggak jadi masalah. Kata siapa? Tanya istri kalian. Maksudnya, istri kalian yang sudah biasa pakai iPhone seri Pro Max. Justru ukuran bentang layar pada iPhone 14 Pro dan Pro Max ini menjadi faktor yang paling membingungkan untuk memilih antara iPhone 14 Pro dan Pro Max. Karena most of the time, interaksi kita ya dengan layar iPhone itu sendiri, bukan pada kamera atau baterainya. Dari segi dimensi, iPhone 14 Pro Max lebih tinggi dan lebih lebar. Yang Pro bentang layarnya 6,1 inch, sedangkan yang Pro Max bentang layarnya 6,7 inch. Kalau keduanya disandingkan, kelihatan jomplang banget dan iPhone 14 Pro terlihat sangat kecil. Nilai plus dari iPhone 14 Pro ini sangat enak untuk dioperasikan dengan satu tangan. Kalau kalian value comfort, iPhone 14 Pro juaranya deh. Terutama saat ngetik-ngetik di keyboard saat kita membalas chat atau pesan. Itu masih bisa dilakukan dengan satu tangan. Apalagi sekarang dengan adanya Dynamic Island yang interaktif, jempol kita masih bisa menjangkau Dynamic Island saat kita mau ke aplikasi yang berjalan pada Dynamic Island seperti untuk mengakhiri panggilan atau stop playing music. Berbeda dengan iPhone 14 Pro Max yang memang two-handed device. Artinya, kita bakal kesusahan mengetik dengan satu tangan dan juga menjangkau Dynamic Island atau app yang ada di atas layar. Belum lagi dengan berat iPhone 14 Pro Max ini yang 240 gram, ketambahan casing yang tebal. Sebaiknya pakai 2 tangan deh daripada iPhone kalian jatuh. Selain lebih ringan, iPhone 14 Pro juga lebih nyaman buat masuk kantong. Terlebih lagi bagi kalian yang suka pakai tight jeans. Tapi saya pribadi nggak pernah mempermasalahkan sih dengan iPhone 14 Pro Max ini. Mungkin karena saya lebih suka memakai celana kargo yang kedodoran dan space kantongnya lumayan lebar. Dan kalau pergi-pergi, saya lebih suka naruh iPhone saya di tas lempang beserta dompet dan peralatan lainnya. Kalau ngomongin Dynamic Island, ukuran pill shape cutout-nya ini sama besarnya pada iPhone 14 Pro dan Pro Max. Jadi, walaupun ukuran iPhone 14 Pro itu layarnya lebih kecil, bukan berarti Dynamic Island-nya ukurannya lebih kecil ya. Dan karena itu pula, si pulau buatan itu terlihat memakan tempat pada layar iPhone 14 Pro. Sedangkan pada iPhone 14 Pro Max masih terlihat banyak space. Kalau ngomongin soal layar, iPhone 14 Pro Max juaranya deh. Walau kualitas gambar dan warna yang ditampilkan sama-sama bagusnya, tapi layar pada iPhone 14 Pro Max ini memiliki screen real estate yang lebih baik karena ukurannya yang lebih besar. Nonton YouTube atau streaming film jadi lebih nyaman pada iPhone 14 Pro Max. Dan bagi para gamers, kalian sangat diuntungkan dengan besarnya layar pada iPhone 14 Pro Max ini. Terutama untuk game-game yang menggunakan banyak control pada layar, seperti Genshin Impact atau Call of Duty. Saat kita keasikan main game berat dengan durasi yang lama, iPhone 14 Pro lebih cepat panas dan akhirnya meredupkan layar untuk mengurangi throttling. Berbeda dengan iPhone 14 Pro Max yang memiliki bodi yang lebih besar. Beberapa YouTuber yang mengetes iPhone 14 Pro Max dengan game berat, mereka bilang bahwa iPhone 14 Pro Max-nya tidak mengalami peredupan layar walau dipakai bermain game dalam waktu yang lama. Itu semua karena iPhone 14 Pro Max memiliki heat dissipation yang lebih baik dalam menyebarkan panas ke seluruh bodi iPhone karena ukurannya yang lebih besar. Jadi bagi kalian yang mau beli iPhone untuk main game, ambil yang Pro Max aja ya. Saya pribadi kadang ngedit video di LumaFusion menggunakan iPhone 11 Pro Max saya.
Terutama waktu MacBook Pro ini nginep selama sebulan di iBox. Itu aja mata rasanya udah sepet ngedit video di layar 6,5 inch. Apalagi kalau ngedit video pakai iPhone 14 Pro yang layarnya 6,1 inch. Makanya saya pilih iPhone 14 Pro Max ini untuk jaga-jaga kalau suatu saat saya harus ngedit video dari iPhone saya. Jadi kalau kalian sendiri gimana? Pilih iPhone 14 Pro atau iPhone 14 Pro Max? Kalian bisa tuliskan pendapat atau pengalaman menggunakan iPhone kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.